Jadi aku Afifah sebagai mahasiswa gizi dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu gizi seimbang dan kehidupan mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita pasti sering nih menghadapi jadwal kuliah yang padat, organisasi gitu kan. Dan dalam kondisi seperti ini tuh makan itu menjadi kayak di nomor sekian kan. Jadi sering disinilah pentingnya kita memahami untuk gizi seimbang itu. Hari ini aku udah ditemani nih sama dua teman aku yaitu ada Dinda dan Sasa. Nah, halo teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Halo, alhamdulillah kabar baik. Senang banget bisa ikut podcast ini dan berbagi sedikit ilmu. Halo semuanya, kabar baik juga. Senang banget bisa datang ke podcast kali ini. Oke, kita mulai dari paling dasar dulu nih. Kan kita sebagai mahasiswa gizi pasti setiap harinya sering mendengar kata-kata tentang gizi. Tapi sebenarnya maksud dari pengertian gizi itu apa sih? Nah, secara sederhana, gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya. Mulai dari menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan dalam tubuh, serta menjaga imun tubuh. Jadi gizi itu tidak hanya soal kenyang, tetapi bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, berarti walaupun kita makan banyak itu berarti belum tentu gizinya itu seimbang. Betul, seseorang bisa makan banyak, tetapi kalau jenis makanannya tidak seimbang, tetap bisa mengalami kekurangan zat gizi. Kalau menurut kamu nih Sasa, kenapa pemahaman gizi itu penting untuk kita sebagai mahasiswa? Karena mahasiswa masih di fase usia produktif dan masih dalam masa pertumbuhan akhir. Jadi fungsi otaknya itu sangat tinggi. Kalau misalkan asupan gizinya tidak terpenuhi, maka dia akan berdampak pada kurangan konsentrasi, kemudian kurang fokus, kemudian moodnya bisa berantakan. Nah, maka dampaknya ini bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan tentang zat gizi. Seperti yang kita ketahui nih, zat gizi kan terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih zat gizi makro. Apa sih pengertian dari zat gizi makro itu? Nah, zat gizi makro itu adalah zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Yang termasuk di dalamnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, terutama untuk aktivitas otak dan fisik. Nah, kalau protein itu berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan termasuk sel-sel dan otak. Lalu ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Seperti itu. Berarti dalam kehidupan mahasiswa itu seringkali karbohidrat yang paling dominan ya? Iya, kebanyakan mahasiswa itu mengandalkan mie instan, kemudian nasi, dan roti. Nah, padahal lemak dan protein itu sangat penting. Nah, kalau misalkan mereka kurang protein, maka mereka akan merasakan yang namanya mudah lelah, terus penurunan fungsi otot juga. Nah, kan lemak sering dianggap sebagai musuh kita nih, padahal semua lemak itu kan tidak buruk ya? Betul, lemak sehat ini berasal dari ikan, kemudian kacang-kacangan, terus ada alpukat dan juga minyak nabati. Nah, fungsinya ini sebagai
fungsi otak, kemudian sebagai kesehatan jantung juga. Nah, kita lanjut nih ke zat gizi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan zat gizi mikro itu? Zat gizi mikro itu ada dua, yaitu vitamin dan mineral. Dia itu dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun berperan besar nih. Nah, contohnya ada vitamin C yang membantu dalam daya tahan tubuh. Kemudian ada zat besi yang membantu untuk pembentukan sel darah. Kemudian ada kalsium untuk kesehatan tulang. Zat gizi mikro apa yang sering kurang pada mahasiswa? Biasanya tuh yang paling banyak kurang ya, ada zat besi, terus vitamin C, ada kalsium, dan juga serat nih. Kenapa bisa kurang? Karena mahasiswa tuh jarang mengkonsumsi sayur dan buah, dan juga protein hewani yang berkualitas gitu. Dampak dari kekurangan zat gizi mikro ini apa? Sebenarnya ada banyak sih dampaknya. Contohnya nih, kalau kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia yang ditandai dengan cepat lelah dan sulit konsentrasi. Dan juga kekurangan vitamin dan mineral dapat menurunkan daya tahan tubuh. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan gizi seimbang. Sepengetahuan kalian nih, apa sih pengertian dari gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain memperhatikan jenis makanan, gizi seimbang juga mencakup kebiasaan hidup bersih, faktor aktivitas fisik, dan juga pemantauan berat badan. Nah, kan kita tahu nih, salah satu panduan yang sering kita gunakan itu adalah isi piringku. Betul. Jadi konsep isi piringku ini setengahnya itu diisi dengan lauk pauk dan juga makanan pokok. Dan setengahnya lagi diisi dengan sayur dan buah. Nah, konsep ini tuh sangat sederhana karena bisa diterapkan oleh semua mahasiswa dan juga dengan biaya yang cukup terbatas. Nah, berarti kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal nih untuk makanan sehat. Iya, karena sayur dan buah lokal, terus tempe, tahu itu sudah cukup bergizi kalau diolahnya itu dengan baik. Nah, jadi aku mau nanya nih, apa sih dampak dari jangka pendek dan jangka panjang kalau mahasiswa itu tidak menerapkan gizi seimbang? Nah, kalau dampak jangka pendeknya nih bisa berupa kelelahan, sering sakit, dan juga penurunan konsentrasi. Kalau dampak jangka panjang ya, jangka panjang itu bisa berupa ini ya, meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan juga penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan makan buruk itu bisa kebawa sampai dewasa, jadi resikonya itu semakin besar. Nah, sebagai penutup nih, aku mau minta tips nih sama kalian berdua untuk menjaga gizi seimbang itu gimana sih? Nah, kalau dari aku nih teman-teman, tipsnya adalah biasakan makan teratur ya, jangan melewatkan sarapan dan selalu sertakan sayur dalam menu harian. Dan kalau tips dari aku itu kurang-kurangi makan makanan instan, terus perbanyak minum air putih dan juga aktif bergerak nih walaupun jadwal kuliah itu padat. Gitu teman-teman. Nah, dari pembahasan hari ini tuh kita bisa simpulkan nih bahwa gizi seimbang itu memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kesehatan, aktivitas, dan prestasi mahasiswa. Aku mau ucapin nih terima kasih kepada Dinda dan Sasra yang udah berbagi ilmunya dan pengalamannya. Dan aku Afifah sebagai mahasiswa gizi, terima kasih udah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Ingat, jaga gizi dan jaga prestasi. Bye-bye.